warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya dikerjain bener ini hari ini ya. Kalian kerjain ini udah di sini udah alhamdulillah udah ada teman-teman dari Kristen yang udah masuk. Dari Pak Philip. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Zoom mana lagi nih? Mau nanya. Ya. Gimana Bang? Ini Zoom yang mana? Oh sih. Kok tumben gak ada breakoutnya? Biasanya kan ada breakout. Aduh. Dilanjut. Ini suap ya? Zoomnya belum dibuat. Dilanjut. Hah? Ada salam dari Pak Arman. Ya. Ada salam dari Pak Arman. Oh, waalaikumsalam. Saya mau nanya ini. Waktu saya ngobrol, tunggu dulu, Bre Tristan, tunggu dulu. Bentar dulu. Waktu saya berjumpa Pak Arman, sabar dulu. Kemudian saya cerita, saya ketemu Pak Sweb, dia nangis, kenapa? Halo. Oh ya, nanti dulu ya Bang Tristan, nanti dulu kita lagi sedang live ini Gurunda ada. Ya, halo Ibu. Oh, live ya. Oh, live. Halo, selamat pagi. Pagi. Ini Ibu itu ya, Ibu Kristin ya? Ibu. Hah? Kenapa? Kenapa, Kak? Kakak atau Ibu ini? Halo? Halo, selamat pagi. Kakak Kristin, halo. Bunda, silakan disapa itu Kakak Kristinnya. Iya. Siapa tadi yang habis ini ngajak dialog? Silakan. Mumpung saya masih ada waktu sedikit di Zoom. Ya, temanya apa nih? Ibu yang tadi mana? Ibu Kristin ada di sini. Mbak Kristin atau Adek Kristin. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Adek Kristin ya? Iya, benar. Ya, silakan. Ini Pak Ustadz ya? Iya, betul. Mau dialog apa hari ini? Ya. Ya, ikut-ikut dulu aja. Oh, katanya ngajak dialog, kok ngikut-ngikut. Jujur loh, tadi pagi itu saya harusnya udah ke gunung, tapi karena semalam kita tunda untuk pagi ini, saya nunggu gitu. Ya, jarang-jarang loh ada dari kaum Hawa yang mau berdialog dengan saya. Cantik lagi. Cile. Sambil minum kopi, campur masako. Alhamdulillah. Kayak asam-asam gimana gitu ya? Yang semalam itu loh, Dek, yang tema Roh Kudus itu bekerja di Kristen atau di Islam gitu loh. Itu penting sebenarnya. Agar kita bisa mengetahui bahwa iblis itu bekerja di mana? Di Islam atau di Kristen. Karena kita mengetahui Islam ataupun Kristen itu Allah sudah menekankan dan sudah memberitakan ke kita baik lewat Al-Quran maupun kitabnya Bani Israel bahwa iblis dan anak keturunan Adam itu senantiasa bermusuhan satu sama lain, sehingga kita harus mencari di mana iblis ini bercongol, ya, di mana Roh Kudus ini tinggal, apakah di Kristen atau di Islam. Kalau di Kristen dan terbukti, ya Kristen harus mengakui. Tapi kalau di Islam, ya Islam pun harus bubar gitu ya. Karena itulah kemudian ayo kita diskusikan Roh Kudus itu bekerja di orang Kristen atau di Islam. Atau iblis itu bekerja di Islam atau di Kristen. Itu penting supaya kita enggak keluar-keluar kosong, Islam salah, Kristen salah. Nah, sekaranglah saatnya kita mengetahui iblis yang diperjanjikan oleh Allah akan melakukan permusuhan secara turun-temurun itu, mereka merealisasikan misi mereka untuk mengajak keturunan Adam ke neraka itu bekerja di Kristen atau bekerja di Islam. Itu penting. Silakan.
Ya, mohon maaf Bang, tanya sama siapa ini Bang? Mbak yang tadi, saya kebetulan sudah janjian dari semalam, Bang. Oh iya ya, silakan. Jaringan saya kurang bagus sekali ya. Gimana? Jaringan saya kurang bagus sekali ya. Bagus, suaranya bagus, cantik orangnya kok. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya. Udah gitu doang, belum enggak? Hah? Ini kok disconnect ya, Ibu Yentrinya? Audionya disconnect gitu. Disconnect ini. Atau sweet Pak Philip aja, Mas. Yang ibu tadi mana? Keluar. Audionya udah disconnect gitu. Disconnect. Atau udah keluar? Oh, keluar. Disconnect app. Udah masuk lagi, pasti dia penasaran sama aku lah. Keluar lagi. Aduh, kok keluar masuk? Itu ada Pak Philip aja, Pak Philip. Ya udah silakan, Ya, Pak Bang. Philip boleh. Ya. Kita ngambil dari Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an itu jelas diterangkan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu di Al-Qur'an. Sehingga kami umat Islam mengimani bahwa Yesus itu adalah rasul, utusan Allah. Nah, kalau teman-teman Kristen justru mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Nah, kita kembali kepada, ini udah 3 hari ini yang saya bahas. Kita kembali kepada pernyataan Yesus, bukan pernyataan Kristen, bukan pernyataan Paulus, bukan pernyataan gereja. Dia mengatakan bahwa roh penghibur akan datang setelah aku pergi. Dia akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Nah, sekarang Islam diperingatkan kembali oleh malaikat Jibril yang kami sebut dengan Roh Kudus dengan mengatakan Isa atau Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya adalah Rasulullah, dirinya adalah utusan Allah yang dikhususkan kepada mereka Bani Israel. Nah, teman-teman Kristen kemudian diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan. Maka muncul pertanyaan, Roh Kudus itu mengingatkan kepada siapa ajaran-ajaran Yesus yang pernah Yesus ajarkan di abad pertama kemarin? Bahwa dia adalah utusan Allah ke Kristen atau ke Islam? Silakan, Bang. Pak Philip, silakan open mic. Oh ya, saya Pak. Ya. Oh ya. Jadi begini, pekerjaan Roh Kudus yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Roh Kudus ini merupakan Roh Elohim ya. Elohim itu adalah Elohar, yang mana bahasa Indonesia tidak ada gramatikalnya untuk menerjemahkan Elohar. Lalu Roh Elohim ini yang menolong, yang memimpin, yang menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Yahweh. Lalu sebagai contoh pekerjaan Roh Kudus yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu mengisapkan dunia akan dosa, yang mengerjakan pembaruan di hidup kita, menjadi penolong, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, memberikan kepada kita nikmat dan wahyu, memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan, menolong mematikan perbuatan daging, memberikan kepada kita buah roh,
menolong kita di dalam berdoa yang benar, menjadi meterai dan jaminan bagi orang-orang yang percaya, memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, jadi apa yang sahabat saya ini ungkapkan itu adalah ajaran yang baik menurut saya. Karena roh yang ada pada diri Anda itu kemudian memberikan sebuah pengajaran bagaimana manusia itu bertingkah laku yang baik. Tapi yang perlu dicatat di sini, baik belum tentu benar. Karena itulah kemudian ketika dikatakan bahwa roh penghibur atau Roh Kudus yang datang setelah Yesus, itu poinnya di situ. Artinya, di sini kita tidak membawa ajaran Kristen atau tidak membawa ajaran Islam. Yang kita bawa di sini adalah identifikasi kita terhadap sosok yang datang setelah Yesus itu. Bahwa sosok ini mengemban tugas. Di dalam Yohanes ya nomor 7 sampai nomor 15, di situ jelas dikatakan bahwa Roh Kudus ini ketika dia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, sosok ini akan menyampaikan sesuatu yang didengarkan berupa firman dari Allah. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti implementasi tugas daripada Yesus itu kemudian terrealisasi juga terhadap roh penolong atau roh penghibur atau roh kudus yang menurut teman Kristen. Artinya, Roh Kudus ini tidak independen. Dia adalah sosok pesuruh yang menjalankan suruhan daripada atasannya. Dia berkata-kata bukan atas dirinya sendiri, melainkan berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan untuk ia katakan. Itu tertera di dalam Yohanes 7, kalau nggak salah di ayat 13 atau ayat 7 sendiri dari Yohanes 16 itu. Sorry. Nah, kemudian Yesus sendiri sebagai objek, dialah pemberita yang datang di tengah-tengah tanah Yudea. Dialah pemberita yang datang sebagai juru selamat dan hidup kepada Bani Israel di abad pertama. Ungkapan dia terekam oleh penulis kitab teman Kristen yang mengatakan bahwa ketika Roh Kudus itu datang, dia akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan, yang telah, ya, yang sudah aku katakan kepada kalian. Artinya, ketika Al-Quran mengatakan qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan, itu ucapan adalah ucapan yang pernah diucapkan Yesus kepada Bani Israel. Tapi ketika kita masuk ke dalam zona Kristen, ada pengajaran yang sangat kuat dan mendarah daging dalam tubuh sahabat Kristen bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada pencipta alam semesta. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang ngajarin itu? Apakah itu adalah rekaman ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan pada abad pertama kepada murid-muridnya yang asli kemudian disampaikan kepada Kristen hari ini? Selayaknya umat Islam diajarkan bahwa Yesus itu pernah berkata bahwa aku adalah nabi, aku adalah utusan Allah. Aku diberikan hikmat Injil. Aku mengajarkan berkeliling Galilea untuk mengajarkan bagaimana Injil kerajaan Allah itu kepada Bani Israel. Dan itu terekam kembali kepada Al-Quran. Dan disampaikan kepada umat Islam. Nah, Kristen hari ini mengaku Yesus itu adalah inkarnasi Allah yang nuzul menjadi manusia. Pernahkah Yesus mengucapkan kalimat itu? Sampai roh yang ada pada diri Kristen kembali mengucapkan kepada teman-teman Kristen, sehingga teman Kristen itu menyembahkan diri kepada anak Maria bernama Yesus. Ini penting untuk kita ketahui. Silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih. Jadi begini, mengapa saya ingin fokus dulu ya di dalam Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan di dalam pemikiran Tritunggal. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani-nya yaitu Ruach HaKodesh, hanya dipercaya oleh umat Kristiani, dan yaitu pribadi yang penolong memimpin kita dalam wujud roh. Roh Kudus menuntun umat supaya hidup sejalan dan keinginan Tuhan, tanda kutip Kristen ya.
Lalu konteks di sini, mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia? Roh Kudus dikirim oleh Allah Bapa dan Allah Anak kepada setiap orang yang percaya Kristus. Itu sebabnya Roh Kudus juga disebut Spirit of Christ. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Yaitu untuk tentunya memuliakan Kristus. Nah, sebagaimana halnya apa yang terjadi pada hari Pentekoste, sebagaimana halnya yang kita ketahui, yang saya paparkan bahwa apakah Roh Kudus sudah saya sampaikan. Lalu sekarang masuk di dalam buah roh yang namanya dalam kehidupan orang percaya. Seperti tertulis di dalam Alkitab, yaitu kitab Roma pasal 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lalu ada korelasinya dari kitab Roma ke kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sehingga oleh sebab itu Roh Kudus itu bagi iman kami sangat-sangat penting, karena Roh Kudus adalah yang memimpin di dalam perjalanan perilaku kehidupan kami sebagai orang yang mempercayai Roh Kudus. Itu, Bapak. Baik. Sekali lagi saya katakan bahwa yang Abang sampaikan ini adalah sesuatu yang baik, ya. Tapi sekali lagi saya katakan sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Tapi sesuatu yang benar itu sudah pasti baik. Ajaran yang kemudian Anda tuangkan di diskusi kita, Roma, Galatia, justru inilah yang menjadi sorotan. Ini yang menjadi sentralisasi daripada pernyataan Yesus ketika dia meramalkan, ketika dia menubuatkan datangnya sosok penolong lain, datangnya seorang penghibur, datangnya Roh Al-Kudus yang Anda sebutkan tadi. Artinya bahwa Roh Kudus ini tidak mengajarkan sesuatu yang di luar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Meskipun itu baik, tapi dia tidak akan sampaikan kalau bukan bersumber daripada pencipta alam semesta. Terekam dengan valid di dalam kitab Anda, Yohanes 14 nomor 26, bahwa sosok yang datang sebagai pembisik, saya katakan begitu, sebagai pembisik kepada manusia, agar manusia itu bisa menjauhkan diri dari bisikan setan, adalah esensi daripada utusan setelah Yesus itu mengajarkan kembali apa yang pernah Yesus ucapkan kepada Bani Israel. Hari ini kita melihat bagaimana teman-teman Kristen mengaku memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ini membimbing mereka kemudian menyembah Yesus. Poinnya adalah ketika Yesus mengatakan, wa izkala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yaday minat Taurat. Yesus merekam Al-Quran merekam ucapan ini, dia katakan, jangan kau menyangka aku datang untuk menghilangkan atau meniadakan hukum Taurat. Sebelum langit, bumi lenyap, tidak setitik pun, meski yang paling terkecil, akan dilenyapkan dari hukum Taurat. Kembali ditekankan oleh Roh Kudus yang kami maksud dalam Al-Quran dengan mengatakan musaddiqal lima baina yaday minat Taurat. Artinya Yesus itu kembali diucapkan ucapannya di dalam Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah sekarang ketika sahabat saya menuhankan Yesus, apakah pernah Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya di abad pertama? Wahai murid-muridku, ibadahlah hari Minggu, rayakanlah Natal, pestalah akhir tahun dan seterusnya, termasuk menyembah kepada anak Maria. Nah, maka muncul pertanyaan, Roh Kudus dan roh iblis itu bekerja di mana? Karena ingat, di dalam kitab Kejadian
Allah sudah menekankan, menggarisbawahi. Di dalam Al-Quran juga Allah menekankan bahwa iblis tidak akan senang terhadap umat manusia. Iblis akan mengoptimalkan kekuatan mereka untuk mengajak anak keturunan Adam ikut kepada mereka masuk ke dalam neraka. Al-Quran menerangkan itu, kitabnya Bani Israel juga menerangkan itu. Bahkan kitab Perjanjian Baru milik saudara Kristen juga menerangkan itu. Thomas, dengarkan, iblis telah diberi izin untuk mencobai kalian. Artinya 3 kitab ini menerangkan bahwa iblis ini senantiasa bekerja untuk menjauhkan manusia dari Allah. Iblis ini licik, membuat kita seakan-akan taat, seakan-akan kita baik, seakan-akan kita ini orang yang soleh, tapi ternyata yang kita sembah bukanlah Sang Pencipta alam semesta. Ini tipis, setipis kulit bawang. Orang kelihatan taat, tapi ternyata ibadahnya bukan kepada Sang Pencipta, tapi kepada sosok yang diajarkan untuk disembah oleh roh selain daripada Roh Kudus. Ajarannya baik, kelihatannya penampakannya bagus, tetapi baik, bagus belum tentu benar. Maka karena itulah kemudian saya katakan, Al-Quran menerangkan apa yang diterangkan oleh Isa atau Yesus kepada Bani Israel. Wahai Maria, datanglah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakku. Qala inni abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ucapan itu kembali terekam di dalam Al-Quran. Berarti roh, saya simpulkan sementara, berarti roh yang datang setelah Rasulullah Isa atau Yesus alaihissalam itu datangnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena nubuatan Yesus tergenapi di situ. Nah, ketika sahabat Kristen tadi membawa Roma, membawa Galatia, tambah lagi membawa Filipi, tambah lagi membawa Telesokania dan seterusnya. Apakah yang datang kepada Paulus ini adalah sosok roh penghibur atau roh penolong atau Roh Kudus yang kembali mengingatkan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya abad pertama? Contoh bang, tolong disikapi dengan arif. Contoh, ketika Yesus masuk ke sinagog, berkhotbah di depan jemaat, dia menerangkan, ya, dia katakan bahwa tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Lalu kemudian Yesus mengatakan, barang siapa yang menghilangkan setitik pun meski yang terkecil, ada daripada balasan-balasannya, akibat-akibat daripada itu. Lalu kemudian, coba kita lihat, Yesus tidak mengajarkan surah-surah Paulus, tapi Yesus mengajarkan kitabnya Nabi Musa. Di antara ajaran Nabi Musa, Kejadian 17 ayat 14 adalah, orang-orang yang tidak bersunat di antara kamu, bunuh, lenyapkan, karena dia telah membatalkan hukum perjanjianku. Nah, ketika itu Yesus ajarkan kepada Bani Israel di abad pertama yang seangkatan dengan beliau, muncul kemudian ajaran Paulus yang mengajarkan bahwa kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sederhana, adakah Yesus mengajarkan kalau kalian bersunat, aku tidak berguna bagi kalian? Kalau tidak ada, maka muncul pertanyaan, roh apa yang datang membisikkan Paulus sehingga mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Sementara, kata Yesus, roh yang datang setelahku akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Paulus mengatakan, kalau kau disunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ini roh apa yang mengajarkan Paulus yang berseberangan 180 derajat dengan pengajaran Yesus? Silakan Bang. Ya, untuk saya kira masalah Paulus, ya nggak apa-apa sih kalau abang mengait-ngaitkan dengan Paulus. Memang ada korelasi di situ karena Paulus juga sebagai orang yang diilhami wahyu Tuhan. Nah, tapi itu dia. Saya ingin lebih fokus lagi di dalam topiknya, yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu apa saja yang bisa dilakukan untuk manusia ini? Saya kira esensinya itu karena Roh Kudus itu sendiri adalah sebagai penghibur, penolong, dan sebagainya.
terkait dengan masalah itu, yaitu manfaat daripada Roh Kudus itu sendiri itu banyak. Jadi saya ingin fokus di dalam pencurahan Roh Kudus ya. Roh Kudus ini apabila kan dia sebagai penolong, tetapi kalau orang itu menolak dengan kehadiran Roh Kudus di dalam pribadi lepas pribadi, maka ya Roh Kudus nggak akan menolong dia karena dia sudah menolak, karena adanya manusia yang sudah diberikan otoritas atau hak prerogatif masing-masing, yaitu excellent free will. Yang mana excellent free will bisa menerima dan juga bisa menolak, itu tergantung kepada manusianya itu sendiri. Nah, di sini ini makna pencurahan Roh Kudus yang saya katakan tanda kutip bagi orang yang percaya, atau dengan kata lain kesimpulannya yaitu tujuan utama pencurahan Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi serta memberikan kuasa bagi rasul dan orang percaya. Rasul ini termasuk Rasul Paulus, tapi saya tidak ingin membicarakan Rasul Paulus, mungkin bisa disambung dengan topik khususnya Rasul Paulus ini asli atau palsu, yang mana yang saya dengar beredar di YouTube, itu bisa kita jadikan topik yang tersendiri di kemudian hari ya. Jadi untuk memperlengkapi serta memberikan kuasa bagi para rasul dan orang percaya untuk memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan satu keberanian yang di sini dimaksud yaitu untuk mengabarkan berita tentang keselamatan, tetapi bukan untuk memaksa, mengintimidasi, merayu, tidak, bukan itu. Kami punya kewajiban yaitu untuk memberitakan saja. Perkara dia mau percaya silakan, nggak percaya ya silakan. Kami tidak punya hak untuk itu. Yang cukup kami berikan saja pengabaran ya, yaitu memberikan keberanian dan juga kemampuan untuk memberitakan Injil. Jadi di sini ada dua makna, yaitu keberanian dan kemampuan. Kira-kira itu Bang, pengertiannya Roh Kudus ya. Nah, mungkin bisa masuk di dalam sesi selanjutnya. Roh Kudus ini yang tadi Abang buat tadi topiknya seperti apa, sehingga kita bisa fokus tidak kemana-mana, karena pengertian di dalam Alkitab itu sendiri sangat luas dan sangat fleksibel, yang mana sampai zaman saat ini pun Alkitab membuktikan baik itu catatan historis yang masih terjaga sampai pada hari ini, dan itu bisa dibuktikan misalnya adanya sakramen-sakramen yang diketemukan di lautan mati sana, dan itu masih ada tersimpan dengan baik. Kalau buktinya mana, yaitu ada di kota Israel sana, yaitu di museum yang mana disimpan masih diabadikan. Cuma satu hal di dalam topik ini saya tidak mau diskusi masalah Al-Quran, karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, takutnya ada penistaan. Jadi lebih baik kita fokus ke Bible, yang mana Abang bertanya, saya menjawab. Kalau itu pun sesuai dengan kemampuan saya, karena topik ini juga buat saya adalah satu topik yang mendadak, sehingga saya pada pagi ini ya saya merasa nggak siap, tetapi saya katakanlah mewakili yang Abang tadi ada sudah janji dengan dengan Nona yang tadi itu. Tapi silakan Bang, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih ya Bang. Baik, saudara saya, ya sahabat saya nih, terima kasih atas paparannya. Saya menghargai pendapat Abang ya. Namun sebagai anak bangsa adalah tugas kita untuk sering saling mengingatkan, saling menyapa dalam kebaikan. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai roh, ya, apalagi yang disebut dengan Roh Kudus, roh yang suci ya, kita tidak berbicara skala Islam ataupun skala Kristen. Dalam hal ini, objek sumber daripada pemberitaan tentang Roh Kudus itu tentu adalah Yesus, yang umat Islam sebut dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam.
Nah, kemudian sahabat saya telah menerangkan tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu akan memberikan sebuah pengajaran yang baik, menuntun manusia, mengajarkan manusia hal-hal yang baik menurut Abang. Nah, saya mohon diizinkan bertanya, apa perbedaan antara Roh Kudus dengan roh iblis? Saya yang menjawabnya terlebih dahulu dengan pertanyaan ini. Roh Kudus menurut Yesus adalah sosok yang datang dari Allah yang mengajarkan segala sesuatu yang didengarkan dari Allah. Tidak menyatakan, tidak mengajarkan sesuatu seenak dirinya sendiri. Itu yang pertama. Roh Kudus menurut Yesus ketika dia datang, dia akan mengajarkan manusia tentang apa yang pernah Yesus ajarkan. Artinya, ketika Roh Kudus ini datang kepada seseorang, maka seseorang itu akan melakukan sesuatu yang berkesesuaian dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Itu jelas. Karena fungsi daripada Roh Kudus adalah untuk kemudian mengajarkan, mengingatkan manusia untuk mengajarkan melaksanakan apa yang dilakukan atau diperkatakan atau diucapkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Nah, kalau misalnya roh yang datang kepada seseorang, roh ini justru tidak mengajarkan perkataan-perkataan Yesus kemudian, maka apapun namanya, mau Roh Kudus, mau Rohul Kudus, mau Ruh Hakades, tapi kalau ternyata itu cuma nama, tapi pelaksanaan tugasnya tidak berkesesuaian dengan perkataan-perkataan Yesus, maka terang sekali oknum ini hanya dikasih nama Roh Kudus, tapi muatan di dalamnya bukanlah Roh Kudus. Karena tidak mengajarkan apa yang pernah Yesus ajarkan. Nah, kemudian itu jawaban saya terhadap pertanyaan tadi. Kemudian, saya ingin tahu dari Abang, kira-kira Roh Kudus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, itu mengajarkan ajaran yang sama atau mengajarkan ajaran yang berlawanan dengan ajaran Yesus? Coba Abang jawab ini dulu, silakan. Wah, sangat luar biasa sekali. Pertanyaan yang excellent menurut saya. Terima kasih, Abang. Silakan, Bang. Ya, baik. Saya jawab. Saya mencoba untuk memaparkan ya, yang terkait dengan Roh Kudus ini apakah sama pengajarannya. Saya mulai dulu dari orang ya, orang yang sudah percaya. Tentunya di sini tanda kutip orang yang sudah percaya. Telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentunya kita harus juga mengundang Roh Kudus untuk masuk di dalam kehidupan kita. Setelah adanya pembaptisan yang berarti menghapus dari segala dosa dan bangkit menjadi pribadi yang baru atau lahir baru ya, orang tersebut akan mengalami baptisan yang kedua. Baptisan ini yang mana memiliki makna yaitu baptis Roh Kudus. Roh Kudus juga memiliki peran yang berbeda-beda dari Yesus dan Bapa. Jadi pertanyaan Abang apakah berbeda ya pengajarannya Roh Kudus dengan Yesus itu sendiri. Nah, di sini penjelasan saya yaitu Roh Kudus memiliki peran yang berbeda dari Yesus dan Bapa. Nah, saya nanti juga pasti akan ada pertanyaan, lalu Yesus itu siapa dan Bapa itu siapa? Baik, jika Anda ingin tahu peran Roh Kudus, ya, saya ingin memaparkan sebetulnya ada banyak sekali peranannya, yang mana semuanya itu satu frekuensi dengan Yesus, dengan bahasa muda supaya manusia bisa memahami yang mana masih belum mengenal Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang pertama, dia juga sebagai fungsinya sebagai penghibur ya, sebagai penghibur, yang mana sudah tertulis dengan jelas, yaitu di kitab Yohanes pasal 14 ayat 26. Saya cerita ini masalah harus dengan by data ya, jadi saya tidak membuat sebuah asumsi pribadi saya, tidak. Saya tetap mengacu kepada Alkitab. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu juga
sebagai penolong. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Yaitu di kitab Yohanes pasal 14 ayat 16. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, agar Roh Kudus bisa selalu menjadi penolong sesuai dengan peranan Roh Kudus yang nomor 2 tadi, yaitu roh penolong. Nah, Roh Kudus ada dan memberikan kita solusi yang terbaik. Solusi tersebut dapat melalui pengilhaman, melalui firman Tuhan, dan juga mimpi atau yang lain. Kalau misalnya di dalam kekristenan itu, pengilhaman itu bisa disebut dengan kasih karunia, dan juga banyak sekali peranannya di dalam kehidupan manusia sehari-hari yang sudah memiliki Roh Kudus dan percaya dengan adanya Roh Kudus. Misalnya contoh juga yang lain bisa jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang lembut, sesuai di dalam kitab Markus pasal 3 ayat 9. Sebagai pribadi yang lembut, tidak sepatutnya kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita jika kita mengundang untuk masuk dan mengambil alih hidup kita, tetapi apabila kita tidak menginginkannya, Roh Kudus juga tidak akan memaksa. Di sini yang tadi saya sebutkan untuk abang tadi, bahwa manusia diberikan satu kebebasan untuk memilih atau free will, yang mana kita mengacu kepada salah satu sifat Tuhan, yaitu sifat yang maha adil. Jadi Tuhan itu adalah maha adil, maha bijaksana, maha dari segala maha, yang mana manusia tidak bisa mendalami atau tidak bisa melampaui kehendaknya Tuhan ataupun rencana-rencananya, baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kita sebagai makhluk yang dicipta, bagaimana kita untuk mendalami kepada Sang Pencipta itu sendiri. Kira-kira itu jawabannya, Abang. Baik. Jadi paparan Abang ini sangat menarik ya, sangat baik paparannya. Tapi sekali lagi, baik belum tentu benar. Jadi gini, ketika kemudian yang Anda maksudkan Roh Kudus masuk ke dalam diri Anda, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kebenaran menurut versi sahabat saya ini, kita harus memahami dulu titik terang daripada sumber, di mana sumber menerangkan bahwa Roh Kudus yang datang itu akan mengingatkan apa yang pernah aku ucapkan. Sebenarnya sederhana untuk mendeteksi itu. Abang sekarang menuhankan Yesus. Artinya, kalau itu benar, konsep yang abang anut itu nyata benar, berasal daripada Yesus. Berarti ada pengajaran Yesus yang kemudian diingatkan kepada roh yang ada dalam diri Anda agar Anda menyembah kepada Yesus. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, seperti umat Islam ketika mengakui Yesus itu adalah seorang rasul, memang ada pernyataan Yesus yang mengatakan dia adalah rasul, baik di Al-Quran maupun di kitab sahabat Kristen. Nah, kalau kemudian Anda menyembah kepada Yesus, berarti roh yang ada dalam diri Anda lah yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Yesus pernah mengajarkan ini? Apakah pernah terlontar dari mulutnya Yesus agar manusia, murid-muridnya di abad pertama, itu menuhankan dirinya, menyembah dirinya, membuat sebuah bangunan, masuk ke dalam sebagai tempat untuk pengabdian orang-orang, lalu menempatkan dirinya sebagai sembahan? Apakah Yesus pernah mengajarkan itu sehingga roh yang Anda sebut kudus, yang ada pada diri Anda itu kembali mengajarkan hal itu? Nangkap enggak, Bang, tentang apa yang saya pertanyakan ini? Karena ini penting. Anda menyembah Yesus hari ini. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Sehingga roh kemudian yang datang setelah Yesus itu mengingatkan kembali kepada Anda agar menuhankan Yesus. Sementara Yesus menerangkan di dalam kitabnya Abang dan juga kitab kami Al-Quran melalui Roh Kudus, itu dia terangkan bahwa Yesus itu hanya menyeru menyembahnya kepada Allah saja. Jangan menyembah kepada dirinya. Jangan menyembah kepada esensi lain. Tapi mana tahu melalui Abang, saya bisa mengetahui bahwa ternyata Yesus pun pernah memerintahkan orang-orang sesamanya untuk menuhankan dirinya layaknya sahabat Kristen hari ini.
Silakan Bang. Baik, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita mencari di dalam Alkitab atau kumpulan kitab-kitab tersebut, memang tidak ada yang tertulis sembahlah aku karena aku adalah Tuhan. Kira-kira itu jawabannya. Maksudnya secara garis besar pertanyaannya. Tetapi kalau kita mau juga fair di dalam pertanyaan ini, saya juga bisa membalikan, apakah ada yang tertulis di dalam Alkitab, aku bukan Tuhan, jangan sembahlah aku. Jadi di sini satu pertanyaan yang mana ini bisa juga dijawab dengan sebuah pertanyaan yang akan mewakili secara keseluruhan terkait dengan masalah pengajaran. Apakah Yesus juga mengajarkan sesuai apa yang diperintahkan Roh Kudus sebagai penolong yang lain? Baik, Roh Kudus juga memiliki peran, yaitu peran sebagai roh pengajar. Roh Kudus dicurahkan Tuhan setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Pribadi Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan memberi manusia yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung atau bertatap muka secara langsung, atau kita tidak hidup pada zaman saat Yesus masih hidup, atau kita tidak satu kota pada saat Yesus tinggal di kota tersebut. Sehingga di sini Roh Kudus yaitu memberikan pengajaran secara langsung mengenai pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan lakukan. Sehingga di sini makna daripada penghibur memiliki makna juga bahwa Roh Kudus memberikan kedamaian, rasa tenang, kesejukan saat kita mengalami kesesakan di dalam hidup kita. Dan juga Roh Kudus juga memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan saya pribadi. Peran Roh Kudus yang satu ini juga yaitu menolong saya untuk bisa bangkit dari dosa-dosa yang telah saya lakukan. Karena apabila saya telah jatuh dalam dosa, untuk bisa bangkit dan meninggalkan dosa tersebut, itu adalah bagian daripada sebuah pengajaran yang mana saya kemungkinan bisa diberikan satu ilhaman yang mana disebut sebagai orang Kristen atau di dalam Alkitab dengan kata lain yaitu menerima kasih Kristus atau kasih anugerah. Kira-kira itu abangku. Baik, terima kasih Bang. Jawaban yang sangat baik. Tapi lagi-lagi baik belum tentu benar. Jadi gini Bang, ketika Abang dengan jujur mengatakan memang tidak pernah Yesus ajarkan, Artinya Anda menyadari bahwa roh yang ada pada diri Anda yang mengajak menyembah kepada Yesus itu tidak mengingatkan Anda kembali kepada ucapan-ucapan Yesus. Contoh, sekaitan dengan pertanyaan Anda, mana dalil Yesus itu bukan Tuhan, mengaku dirinya bukan Tuhan? Ada ratusan ayat di dalam kitab Anda yang mengatakan itu. Saya ngambil satu aja. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Siapa yang dimaksud orang kecil? Yesus. Siapa yang dimaksud orang kecil? Pengikut-pengikut Yesus. Siapa yang dianggap orang kecil? Orang yang menyeru kepada Yesus sebagai utusan Allah. Orang yang menyeru kepada Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Saya ulang, pada waktu itu berkatalah Yesus. Ini Yesus yang berkata loh Bang, bukan Suma. Bukan kristolog yang mengatakan bahwa ini Yesus yang ini ucapan. Tetapi yang mengatakan itu adalah Yesus. Apa kata Yesus Bang? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Bapa itu Tuhannya langit dan Tuhannya di bumi, lalu Yesus Tuhan di mana?
Ya, jadi abang telah menerima jawaban dari saya, pengakuan Yesus bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Lalu kemudian dikuatkan lagi pernyataan abang, memang tidak ada dalilnya. Berarti sekali lagi saya katakan, Roh Kudus itu bekerja di dalam Islam. Karena apa yang diimani umat Islam tentang Yesus berkesesuaian dengan ucapan Yesus di dalam Al-Quran. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan kata Yesus, Allah itu ya adalah Tuhan di langit dan di bumi. Berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Berarti sosok yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah roh penghibur atau roh penolong yang diutus oleh Allah melalui perantaraan pemberitaan melalui Yesus kepada Bani Israel. Dia akan mengingatkan apa yang pernah aku ucapkan. Nah, kalau hari ini ternyata roh yang ada pada diri Anda tidak mampu menunjukkan perkataan Yesus di abad pertama bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia, maka tolong saya minta Anda arif, Anda bijak terhadap diri abang sendiri. Jangan menzalimi diri Anda sendiri ketika abang sudah mengetahui bahwa ternyata roh yang saya kira kudus itu tidak mengajarkan seperti ucapan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Fatal loh itu bang, fatal sekali. Kenapa? Allah menerangkan di dalam kitabnya Bani Israel, jangan engkau menyembah ilah lain. Aku tidak mau ada ilah lain di hadapanku. Dan tentu sebagai orang yang berakal, Islam Kristen menyadari penyembahan terhadap bukan sang pencipta alam semesta, akibatnya adalah neraka kekal di jahanam, neraka jahanam kekal menanti. Karena itulah kemudian saya dari awal mengatakan ajaran Anda, ajaran abangku, ajaran sahabatku ini baik. Baik dan baik. Saya katakan ajaran Kristen itu baik sebaik-baiknya. Tapi baik belum tentu benar. Karena ada filter, ada yang menjadi kunci, ada yang menjadi resep, ada koridor. Maka Allah mengutus para nabi untuk menjadi panutan. Allah mengutus firman Tuhan, firman-Nya kepada kita manusia melalui kitab-kitab suci, melalui perantaraan para nabi, untuk kita jadikan sebagai filter dalam kehidupan, memilih dan memilah mana yang dari Allah, mana yang bukan, mana yang dari Roh Kudus, mana yang roh kesasar. Kan gitu bang. Nah sekarang, ketika abang bertanya kepada saya, mana ucapan Yesus dirinya bukan Tuhan? Tentu, sebagai pemimpin di atas muka bumi, memimpin makhluk-makhluk yang lain, keutamaan kita sebagai pemimpin adalah akal. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sehingga akal itu harus sejalan dengan iman. Kalau iman dan akal itu tidak berimbang, maka akan timpang. Kalau iman hanya dikedepankan tanpa ada pertimbangan akal, itu akan pincang. Karena itulah kemudian iman akal itu harus sejalan. Yesus juga berpesan, kasihi Allah dengan segenap akal budi. Artinya, ketika kita mengasihi Allah, maka kita harus mengedepankan akal budi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apa sih mengasihi Allah itu? Ternyata kata Yesus, mengasihi Allah itu adalah mengikuti perkataan, mengikuti perintah-perintahnya Allah. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Pertanyaan lagi muncul, mana perintahnya Yesus agar manusia menyembah kepada dirinya? Tidak ada. Berarti orang-orang yang menyembah Yesus itu sudah menyeleweng jauh, menyimpang jauh dari konsep yang Yesus ajarkan, yang Yesus pesankan kepada Bani Israel. Nah, terakhir dari saya menyikapi sesi ini, kenapa Bani Israel hari ini, keturunan para sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus, tidak membentuk sebuah kelompok yang kemudian mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut Yesus? Tidak ada dari Yerusalem sebagai kekuatan besar dari keturunan murid-murid Yesus yang mengatakan bahwa Kristenlah kami, kamilah pengikut Yesus, dan kami membentuk komunitas besar di tanah Yudea, di Yerusalem. Tapi Kristen itu munculnya di Roma, munculnya di Yunani, nyebrang ke Eropa lainnya, dan seterusnya sampai masuk ke dalam Indonesia. Artinya bang, kita sudah bisa melihat skala prioritas daripada diskusi kita ini adalah Roh Kudus yang bekerja itu di Islam atau di Kristen. Kita sudah bisa melihat
Roh apa yang bekerja di Islam sehingga Islam mengatakan tidak sah keimanan seorang Islam kalau tidak mengakui Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dan tidak sah keimanan Islam kalau tidak mengakui Tuhannya Yesus, sembahannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, dengan teman Kristen berbeda. Teman Kristen hari ini kita melihat Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia, karena di dalam prinsip Yesus, Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat. Namun pertanyaannya kemudian, dari mana ajaran ini? Siapa yang mengajarkan Kristen ajaran seperti ini? Sementara Yesus hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Ya Bapak, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Allah menyatakan diri kepada orang kecil, dalam arti kata, Yesus menerima pernyataan dari Allah, Yesus menerima wahyu dari Allah, Yesus menerima ilham dari Allah, sehingga Yesus tidak berkata-kata di hadapan Bani Israel dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah wahyu yang diterima oleh Allah. Wahyu 1 nomor 1, inilah karunia, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya agar Yesus menyampaikan kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba siapa? Hamba-hambanya Allah. Demikian Bang, silakan. Ya, terima kasih atas pemaparannya abangku. Jadi kalau mengenai, saya sebetulnya tidak ingin melebar sekali lagi, tapi nggak apa-apa, nanti kemudian sesi berikutnya kalau abang ada waktu atau tidak keberatan, kita bisa diskusi dengan topik siapakah Yesus itu, manusia atau Tuhan. Nah, itu topik yang tersendiri. Tapi untuk sementara pagi ini saya ingin lebih fokus dulu ke masalah Roh Kudus yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, jadi Roh Kudus itu digambarkan Alkitab sepenuhnya Allah bersama dengan Allah Bapa dan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus adalah anggota ketiga Allah Tritunggal atau Trinitas yang pada hakikatnya adalah satu abangku. Lalu ada juga beberapa berita-berita pada saat itu atau mungkin sampai hari ini bagi mereka yang belum mengetahui bahwa yang mana Roh Kudus diartikan Allah sering mengusulkan bahwa Roh Kudus adalah sebuah kuasa tanpa kepribadian. Itu banyak sekali narasi seperti itu. Itu untuk mereka yang belum tahu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti dengan adanya kasih karunia bisa mengerti akan Roh Kudus itu sendiri. Atau sumber kuasa yang dikendalikan Allah atau Tuhan, tetapi bukan pribadi secara hakikatnya. Ada opini lain yang menyatakan bahwa Roh Kudus hanyalah nama lain bagi Yesus, atau dalam bentuk roh yang mana terpisah dari badan jasmaninya. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak selaras dengan ajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Alkitab menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi yang hadir bersama Sang Bapa dan Sang Putra. Sejak sebelum waktu ditetapkan, Roh Kudus terlibat sepenuhnya dalam segala yang dilakukan Allah dalam Alkitab. Tetapi di sini saya ingin penjabaran berdasarkan dalil atau berdasarkan ayat, sehingga saya melakukan satu pemaparan ini saya berdasarkan by data, yang mana Roh Allah juga hadir dan terlibat di dalam proses penciptaan, yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 2, Mazmur 33 ayat 6. Roh Kudus juga menggerakkan rasul-rasul Allah atau rasul-rasul Allah melalui firman Allah, yaitu kitab di 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Tubuh jasmani orang percaya dalam Kristus digambarkan sebagai bait Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, yaitu sudah tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, yang mana Yesus menjelaskan bahwa supaya dapat lahir baru menjadi orang Kristen, seseorang harus dilahirkan dari roh yang tertulis di kitab Yohanes pasal 3 ayat 5. Lalu Yesus memberitahukan kepada murid yang abang tadi tanyakan tadi, yaitu bahwa Roh Kudus Sang Penghibur akan berbeda daripada dirinya, Allah Bapa.
akan mengutus Sang Penghibur, Roh kebenaran itu sendiri setelah Yesus Kristus pergi. Sang Roh akan berbicara pada mereka tentang Yesus yang mana tertuang di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26, juga kitab Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Ketiga pribadi yang dibahas Yesus adalah Allah, namun masih berbeda satu sama yang lain di dalam ketritunggalan. Sehingga di sini nanti bisa kita bahas di dalam berikutnya. Di dalam masalah sesi ini karena saya juga ada keperluan, jadi saya mohon maaf abang yang sebesar-besarnya. Saya kira nanti di kemudian hari bisa kita sambung lagi dengan topik yang lain lagi. Begitu abang kira-kira penjelasan tentang Roh Kudus dari saya. Terima kasih Bang. Ya luar biasa penjabaran abang nih. Penjabaran yang begitu baik. Tapi sekali lagi saya katakan hal yang baik belum tentu benar. Jadi gini Bang. Kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus. Kita lihat di dalam Lukas 2 misalnya. Di nomor 25 sampai nomor 27. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Berarti ada seorang nabi bernama Simeon. Ini nabi karena di dalam kisah para rasul 13 nomor 1 itu dikatakan dia masuk dalam daftar nama-nama nabinya orang Kristen. Dia di Yerusalem seorang bernama Simeon. Nah, Simeon ini belum lahir Yesus, dia sudah kepenuhan Roh Kudus. Sementara di dalam Yohanes 16 nomor 7 di situ dikatakan Roh Kudus itu tidak akan datang sebelum Yesus itu pergi. Sementara dalil di kitab Anda sendiri menerangkan bahwa pada masa Simeon Roh Kudus itu sudah penuh, sudah memenuhi diri Simeon. Lalu kemudian di nomor 26 dari Lukas 2 itu diterangkan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Di nomor 27-nya dikatakan, dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Artinya, Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus itu lahir. Bahkan ketika Yesus lahir masih bayi, Simeon datang dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau sahabat saya mengatakan dengan mengambil Yohanes 3 ayat sekian yang tadinya itu, Yesus menerangkan di ayat di nomor 7 Yohanes 16 bahwa Roh Kudus itu tidak akan datang sebelum Yesus itu pergi. Berarti yang datang ini bukan Roh Kudus yang datang ke orang Kristen, tetapi Roh Kudus yang datang adalah sosok manusia. Ya, sosok penghibur ini adalah manusia. Kenapa dia dikatakan sebagai penghibur? Kenapa dia dikatakan sebagai penolong? Alasannya jelas. Ketika Abraham datang, dia datang hanya untuk kaumnya dan keturunannya. Ketika Musa datang, dia datang hanya untuk kaumnya. Ketika Yesus datang, dia hanya datang untuk Bani Israel. Sementara di atas muka bumi ini banyak manusia dari bangsa-bangsa yang lain. Dari keturunan Adam yang lain. Berpencar di pelosok bumi. Tetapi tidak ada nabi, tidak ada rasul yang terang datang kepada mereka. Nah, ketika datang sosok penolong lain, dia disebut sebagai penghibur. Kenapa? Karena dia diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya dia menyeru, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus hanya kepada Bani Ismail atau bangsa Arab saja. Tetapi bertaburan di dalam kitabnya sahabat Kristen, pengakuan Yesus dengan mulutnya sendiri. Bahkan larangan-larangan Yesus kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 15 ayat nomor 24 dia katakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan seketika orang Goyim datang kepada dia, memanggil kepada dia Tuan, 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 Yesus memanggilnya dengan sebutan anjing. Artinya bahwa penolong lain ini memang untuk seluruh manusia. Kalau Yesus mengatakan di dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6, berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan dia menyeru, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel. Dia menyeru hanya kepada Israel. Dia tidak mengatakan Shema Goyim.
Tidak, dia hanya mengatakan amim, 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 umatku, 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 bangsaku, bangsaku. Artinya dia hanya menyeru kepada keturunan Abraham dari nasab Ishak. Itu jelas. Nah, kemudian ketika tadi Anda ingin mencoba untuk mengambil tema, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau dia adalah manusia? Itu tema yang bagus, tetapi harus dilanjutkan, Bang. Ketika Abang mengambil tema, apakah Yesus itu manusia atau Tuhan? Maka lanjutan daripada tema itu adalah, apakah Bapa sembahan Yesus itu Tuhan atau manusia? Supaya kita imbang. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Bapa apakah Tuhan atau manusia? Karena Anda mengatakan tadi, Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. 3 di dalam 1. Kemudian mengenai dengan roh. Ini data supaya menjadi catatan bagi kita, bagi Abang, bagi saya, dan bagi netizen di luar sana. Di dalam kitabnya Bani Israel, Yol 2, nomor 28. Di dalam kitabnya Lukas, Kisah Para Rasul 2, nomor 17. Di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 44, nomor 3. Di situ sangat terang dikatakan bahwa Allah mencurahkan rohnya di atas seluruh manusia. Di atas seluruh manusia. Berarti Roh Kudus yang Anda katakan bahwa datang setelah Yesus itu pergi, itu sudah dicurahkan kepada setiap manusia. Di dalam Yesaya 44 nomor 3 tadi yang saya katakan, aku akan mencurahkan rohku ya ke atas keturunanmu. Berarti Roh Kudus yang datang setelah Yesus terangkat, bukan Roh Kudus yang digambarkan oleh sahabat Kristen hari ini. Bilangan 11 nomor 29. Tuhan memberi rohnya hingga kepada semua orang. Ya, itu sudah jelas. Keluaran 31 nomor 3. Ya, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Lalu kemudian di dalam Kejadian 41 nomor 38 39, Yusuf juga penuh dengan roh Allah. Berarti orang-orang ini sudah penuh dengan Roh Kudus. Sudah penuh dengan Roh Kudus yang konsepnya sama dengan konsep orang-orang Kristen. Mengajarkan mereka tentang apapun yang menganggap orang-orang Kristen itu benar. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, kalau betul itu adalah Roh Kudus yang sama dengan orang Kristen, kenapa Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan datang sebelum aku pergi? Ternyata Roh Kudus itu sudah datang memenuhi Simeon pada saat Yesus masih bayi. Itu satu. Yang kedua, ketika Abang mengatakan roh yang ada dalam diri Kristen menuntun Kristen menjalankan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Sekarang saya katakan, apa yang Anda jabarkan, apa yang Abangku jabarkan memang baik. Oh, saya memiliki saudara angkat, saya memiliki adik angkat, saya memiliki abang angkat yang begitu saya bertemu, saya berpelukan, saya nangis sama-sama. Demi Allah, ketika kami bertemu, kami berpelukan, kami nangis sama-sama. Apa yang menyebabkan itu? Karena adanya ketertarikan bahwa kita itu adalah saudara, namun keyakinan kita berbeda. Artinya bahwa kami Muslim juga ada kasih. Teman-teman Kristen juga ada kasih. Saling mengasihi, kita sebagai hamba Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya ada di antara kita yang salah sembah. Ada yang salah sembah. Karena itulah saya katakan, ajaran Kristen itu baik. Tapi baik belum tentu benar. Sementara yang kita cari sebagai makhluk ciptaan Allah adalah kebenaran hakiki, bukan kebenaran yang sifatnya khurafat, bukan hayalan, bukan asumsi, bukan hanya sangkaan-sangkaan belaka. Di awal tadi Abang sudah mengakui bahwa memang tidak ada di dalam kitab kami Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya. Sebenarnya itu sudah final, Bang. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tapi yang harus Abang pahami, Yesus jangankan kepada manusia, Bang. Di dalam Lukas 4, nomor 8, bahkan kepada iblis pun Yesus memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu fakta, itu bukti, itu data di dalam kitab Abang. Jadi, saya kira cukup, Bang. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan dialog kita pada siang hari ini bisa menjadi edukasi, menjadi bahan peringatan buat saya pribadi, juga sebagai bahan pemikiran buat Abang untuk kedepannya kita sharing lagi agar kita memberikan pencerahan kepada Islam, kepada sahabat Kristen, pada netizen pada umumnya, bahwa ternyata antara Kristen dan Islam itu bisa membangun sebuah dialog yang baik.
antara Kristen dan Islam ternyata bisa dipertemukan dalam satu ruang membahas tentang keyakinan tanpa harus caci maki, tanpa harus menghujat satu sama lain. Dan ini abang kita sudah buktikan pada siang hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan abang diberi kesehatan, umur panjang, dan yang terpenting bisa diberi hidayah dari Allah Tuhannya Yesus alaihissalam. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih abang atas doanya. Saya juga berdoa buat abang diberikan satu hidayah, diberikan rezeki, Amin. panjang umur. Demikian doanya Kristen yang penuh dengan kasih. Tapi sekiranya ini kan penutupan, saya sedikit closing. Baik. Ya. Silakan Bang. Yang mana dikatakan bahwa tadi adalah Yesus hanya diperuntukkan sebagai umat Israel, itu sebetulnya ada sejarah. Saya minta waktu sedikit, saya terangkan. Baik, silakan Bang, silakan. Jadi saat Yesus belum disalibkan, keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Namun ketika Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian, maka anugerah keselamatan itu dikaruniakan juga bagi bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini semua memang sudah dinubuatkan bagi bangsa ini dan juga bagi seluruh umat manusia yang menerimanya tentunya. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dia memerintahkan para murid-muridnya agar melaksanakan amanat agung bagi seluruh bangsa. Dengan demikian, bukan hanya bangsa Israel yang beroleh keselamatan, tetapi kita juga sebagai bangsa non-Israel beroleh keselamatan selama menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, sesuai yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian atas saya bisa join di dalam room ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Suma dan juga kepada peserta yang lain yang terlibat di dalam penyiaran ini. Kemudian semoga kami bisa berjumpa lagi di dalam sesi-sesi berikutnya. Wassalam. Bang Suma yang aku sayangi. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Oke, nanti kita akan membahas lagi di sesi berikutnya tentang dalil Matius 28, poin yang endingnya ada pada ayat 20 ya, yang mengatakan bahwa ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini poin penting. Saya ingin tahu apa aja yang Yesus perintahkan kepada Kristen untuk sampaikan kepada kita umat Islam. Iya. Baik, demikian terima kasih Bang. Nanti kira-kira kapan Bang bisa kita dialog lagi Bang? Nanti saya WA Bang. Baik. Ya, Baik. terima kasih. Iya, terima kasih semua. Terima kasih Abangku. Selamat pagi. Pagi.